Jubilian mencengkeram pergelangan tangan Max dan menyeretnya pergi. "Kita mau kemana?" tanya Max. "Mencari temanku," jawab Jubilian dengan suara ketus, tanda dia benar-benar marah. Sepertinya aku harus jujur padanya. Tidak perlu mencari mereka, aku sudah mengirim orang. Siapa? Kellen? Bukan, Raja Zeta. Jubilian mengernyit. Mengapa orang yang baru dikenal seperti Raja Zeta dikirim untuk menemui Beatrice? Lalu dia teringat bahwa Raja Zeta pernah mengirim surat lamaran untuk Beatrice. Apa kamu sengaja ingin menjodohkan mereka? Max agak ciut melihat kemarahan istrinya. Bukan begitu, sebenarnya bagaimana bisa kamu melakukan itu tanpa bicara dulu pada Bi? Aku benar-benar kecewa padamu. Dicecar seperti itu, Max pun akhirnya menceritakan kejadian saat dia memanggil Marquis Perdal untuk membujuknya agar merestui Beatrice. Ternyata Marquis itu malah menghina Beatrice sebagai wanita sombong dan tidak sopan, bahkan tidak sudi menjadikannya menantu. Mendengar adiknya dihina orang lain, harga diri Max sebagai kakak terusik. Cuma aku yang boleh menghina adikku yang bodoh itu. Beraninya seorang Marquis menghina adikku. Jubel, sebenarnya Marquis Perdal menemui Beatrice diam-diam di belakang Kellen dan menyuruhnya untuk putus. Jelas Max. Jubilian terkejut. Apa? Marquis Perdal menyuruh mereka putus? Iya, dan dia menghina adikku dengan kata-kata kasar. Tambah Max dengan wajah kesal. Kemarahan Jubilian kini beralih kepada si Marquis. Beraninya dia bicara seperti itu. Melihat istrinya ikut membela adiknya, Max merasa sedikit lega. Tapi tiba-tiba Max menyadari ada seseorang yang menguping di balik semak-semak. Jubel, pasang penghalang. Max menghancurkan semak-semak itu dan menemukan seseorang di sana dengan wajah pucat karena shock. Kellen? Tanya Max. Kellen bertanya dengan suara bergetar. Apa yang Anda katakan tadi itu benar? Di sisi lain, Regis sedang kewalahan menjaga cucu-cucunya. Kakek, Alice juga mau, teriak Alice, karena Franz sedang digendong di pundak Regis. Alice juga tidak mau kalah. Kakek itu punya aku. Franz memegang rambut Regis erat-erat dengan tangan mungilnya dan tidak mau turun. Regis merasa kepalanya mau pecah. Saat si kembar akur, mereka sangat manis. Tapi kalau sudah berebut perhatian seperti ini, rasanya luar biasa melelahkan. Dan di saat seperti itu, Regis benar-benar merindukan putrinya. Regis yang kelelahan karena menjaga si kembar bertekad dalam hati. Menjaga anak kecil ternyata jauh lebih melelahkan daripada bertarung. Aku harus lebih sering membantu Jubilian menjaga mereka. Malam itu, Beatrice menangis di pelukan Jubilian, menumpahkan semua kesedihannya. Keesokan paginya, Beatrice terkejut melihat kakaknya sudah berdiri di depan pintu kamarnya dengan lingkaran hitam di bawah mata. "Hah? Sedang apa kamu di sini?" tanya Beatrice karena kaget. "Gara-gara kamu, aku dihukum tidur di kamar terpisah oleh Jubel," gerutu Max. Bukannya merasa bersalah pada adiknya, Max malah memeluk Jubilian dan merengek manja seperti anak kecil agar tidak dihukum lagi. Beatrice melihat pemandangan itu dengan perasaan mual. Gila, menjijikan sekali melihatnya bertingkah seperti itu di pagi hari. Tiba-tiba Max menatap Beatrice. "Maaf," ucap Max singkat. Beatrice tertegun tidak percaya kakaknya bisa minta maaf. Namun Max segera menambahkan, "Ya, melihat wajahmu yang jelek di pagi hari begini, memang ya tidak ada pria yang mau bertanggung jawab padamu. Sudahlah, tidak usah menikah saja. Aku yang akan membiayai kemewahanmu seumur hidup." "Enak aja, aku juga punya banyak uang," balas Beatrice kesal. Jubilian tersenyum melihat mereka bertengkar lagi. Bagaimanapun juga, mereka adalah kakak adik yang saling menyayangi dengan cara mereka sendiri. Namun kekhawatiran lain muncul di kepala Beatrice. Bagaimana dia harus bicara pada Kay? Haruskah dia menulis surat? Kegelisahan itu tidak berlangsung lama karena Kellen sendiri yang datang menemuinya. Wajah Kellen tampak kuyu. Di depan Beatrice yang kebingungan, pria itu tiba-tiba berlutut dengan satu kaki. "Maaf, karena aku tidak bisa menunggu dan malah datang menemuimu seperti ini. Aku sudah tidak tahan lagi." Dengan kepala tertunduk, Kellen tampak seperti seorang pendosa.
Beatrice yang terkejut langsung meninggikan suaranya. Kellen, siapa yang menyuruhmu berlutut? Berdiri sekarang. Tidak, aku tidak bisa. Aku telah berdosa kepada tuanku, jawab Kellen sambil menggeleng. Bi menjawab dengan suara bergetar. Apa maksudmu? Apa salahmu padaku sampai? Maafkan aku. Selama ini, aku tidak tahu beban yang kau pikul gara-gara ayahku. Itu, itu karena aku tidak mengatakannya padamu. Wajar saja kalau kau tidak tahu. Mata merah bata Kellen tampak semakin pedih. Tidak, jika saja aku lebih perhatian, kau tidak perlu memendam luka sendirian. Itu tetap salahku. Kellen memegang tangan Bi dengan lembut. Aku bersumpah, aku akan melakukan yang terbaik agar keluargaku tidak akan pernah menyakitimu lagi. Kellen yang biasanya ceria dan jahil telah hilang. Melihatnya memohon seperti itu membuat dada Bi terasa sesak dan nyeri. Dia ingin mengatakan sesuatu, tapi tenggorokannya terasa tercekat. Kellen yang mungkin salah paham dengan diamnya Bi menggigit bibir dan melanjutkan. Aku tahu aku ini pendosa. Aku tahu aku sangat tidak sebanding denganmu. Tapi dengan tidak tahu malunya, aku tetap ingin bersamamu. Jadi, jika kau tidak keberatan denganku, sebelum Kellen sempat menyelesaikan kalimatnya, Bi sudah merangkul lehernya. Bodoh, kenapa bicara sepanjang itu untuk hal yang sudah jelas? Aku tidak mungkin putus darimu. Bi rela menderita selama ini, justru karena dia ingin mendapatkan restu dari keluarga Kellen. Tapi sekarang, dia memutuskan untuk membuang ego itu. Jika kau tidak keberatan, maukah kau menikah denganku? Seketika wajah Kellen membeku. Bi mulai cemas. Apa aku terlalu terburu-buru ya? Saat Bi hendak menarik kembali ucapannya karena gugup, Kellen menggenggam tangannya erat-erat. Bukan begitu, tapi kenapa kau malah mendahuluiku? Itu kan kalimat yang ingin kuucapkan. Wajah Bi memerah. Kellen kemudian menyerahkan sesuatu padanya, sebuah cincin dengan permata besar. Tuanku, maukah kau menikah denganku? Sementara itu, Marquis Perdal sedang merana. Ayah, kalau ayah terus begini, lebih baik putus hubungan saja denganku. Aku sudah tidak tahan lagi. Mengingat ucapan putranya, sang Marquis meledak marah. Anak kurang ajar. Aku melakukan ini demi kebaikannya, tapi dia berani bilang mau putus hubungan. Makanya, kau kan tahu sifat Kay. Kenapa kau terus menekannya? Mendengar teguran istrinya, sang Marquis cemberut. Istriku, aku hanya menyayanginya. Aku sedih sekali kau pun tidak mau mengerti perasaanku. Sang Marchioness menghela napas panjang dan memukul punggung suaminya. Sayang, hentikan sandiwara ini. Kau sudah membuat anak kita menderita. Kenapa sekarang malah bersikap seolah kau korbannya? Melihat tatapan menghina dari istrinya tercinta, nyali sang Marquis pun ciut. Tapi, aku tidak tahan membayangkan putraku yang berharga ditindas oleh Grand Duchess. Istrinya hanya bisa geleng-geleng kepala. Dasar pria bodoh. Dari dulu dia memang paling lemah kalau berhadapan dengan Kay. Sang Marquis tidak menyadarinya. Tapi jauh di lubuk hati, dia justru paling mengkhawatirkan putra keduanya yang pemberontak dan pembuat masalah itu. Dia merasa bersalah karena tidak bisa memberikan warisan sebanyak kakaknya. Marchioness memeluk suaminya dan mengusap kepalanya lembut. Aku tahu perasaanmu. Kau hanya ingin dia bertemu gadis biasa dan hidup bahagia agar kita bisa terus menjaganya, kan? Benar. Tapi Kellen sekarang sudah bisa terbang sendiri dari sarangnya. Dia pria yang bisa bertanggung jawab atas pasangannya. Sang Marquis tidak bisa menjawab dan matanya mulai berkaca-kaca. Marchioness tersenyum dan mencium pipi suaminya. Bukankah ada pepatah? Kalau orang tua tidak akan pernah bisa menang melawan anak. Kemarin kau sudah kalah, kenapa mencoba menang lagi? Sang Marchioness kemudian melirik daftar pembagian harta dan barang hantaran yang sudah disiapkan suaminya. Padahal ujung-ujungnya kau mengizinkannya juga. Marquis Perdal tidak bisa menjawab, dia hanya menangis dalam pelukan istrinya. Aula pesta dihiasi bunga-bunga indah dan dekorasi emas. Pernikahan Beatrice, satu-satunya putri agung di kekaisaran, berlangsung dengan sangat megah. Tanpa memperdulikan tatapan para wanita bangsawan, sang mempelai pria hanya menatap pintu masuk dengan tidak sabar. Saat itulah terdengar pengumuman. Pintu terbuka dan Beatrice masuk sambil menggandeng tangan kaisar.
Gaun bertabur permata dan kecantikan Beatrice membuat semua orang terpesona. Namun, suasana haru berubah menjadi tawa gemas ketika orang-orang melihat dua sosok kecil di belakang pengantin. Alice dan Franz, dua balita pembawa bunga, berjalan dengan langkah mungil sambil membawa keranjang bunga. Tiba-tiba, Alice tersandung dan jatuh. Max yang terkejut hendak melepaskan tangan adiknya untuk menolong putrinya. Namun, Franz bergerak lebih cepat. Franz membuang keranjang bunganya dan berlari memeluk kakaknya. Gak apa-apa. Alice yang hampir menangis langsung balas memeluk Franz. Iya, para tamu berdecak kagum. Ya ampun, mereka akur sekali. Bee yang melihat itu tersenyum lebar. Aneh sekali, padahal biasanya mereka sering bertengkar. Dia melirik Max di sampingnya yang sempat panik, tapi kini sudah bernapas lega. Bee tertawa kecil. Siapa sangka aku akan berjalan menuju altar sambil menggandeng tangan orang ini. Max meliriknya. Kenapa senyum-senyum sendiri? Senang banget ya bisa nikah. Mendengar bisikan kakaknya, Bee membalas dengan menginjak punggung kaki Max dengan tumit sepatunya. Diserang mendadak, Max pun melotot, tapi kemudian menghela nafas dan melembutkan suaranya. Kali ini aku akan bersabar. Kau beruntung karena ini hari pernikahanmu. Bee terkikik dan menggenggam tangan Max erat, terasa sangat besar dan kokoh. Kalau nanti ayah mertuamu atau suamimu menyakitimu, bilang padaku. Jangan diam saja seperti orang bodoh. Bee pun tersenyum haru. Iya, walaupun kami selalu bertengkar dan dia menyebalkan, aku tetap menyayangi kakakku. Iya, Kak. Max tersenyum tipis, lalu menyerahkan Bee kepada sang mempelai pria. Jaga adikku baik-baik.